biasa dipanggil Bang Sugi. Bang Sugi, kita ngobrol tentang 25 tahun Provinsi Banten. 4 Oktober tahun 2000 kita resmi berpisah dengan Provinsi Jawa Barat. Kemarin ulang tahun pertama di era kepemimpinan Pak Andra dan Pak Dimyati. 4 Oktober tahun 2025. Banyak orang membanding-bandingkan apa capaian gubernur sebelumnya, lalu kemudian dialamatkan ke gubernur yang sekarang. Kami, para wartawan selalu diskusinya, wah 25 tahun Banten ketimpangan masih terjadi tuh. Banten Utara dan Banten Selatan. Dapil Abang di Banten Utara. Kebetulan Saprol orang Lebak Banten Selatan. Kami selalu iri itu kalau bicara soal kota Tangerang. Tapi sejauh ini apakah autopilot pembangunan di kota Tangerang atau Tangerang Raya itu karena ada peran swasta di sana, sementara Banten Selatan tidak? Bisa seperti apa Abang menjelaskan soal ketimpangan Banten Utara dan Selatan ini? Ya, memang kalau dibanding-bandingkan, pasti nggak akan sama. Ya kan? Sudah jelas itu. Geografisnya juga sudah jelas. Karena memang dasarnya adalah masing-masing daerah itu sendiri. Gitu. Terbentuknya provinsi ini kan karena begitu luasnya dulu Jawa Barat. Karena begitu luasnya dengan kondisi pendapatan keuangan anggaran yang terbatas itu tidak memungkinkan menjangkau semua wilayah dengan yang namanya pemerataan. Itu udah nggak mungkin. Ya. Kita bicara kondisi Banten. Banten ini sekarang ada 8 kabupaten kota. Jadi tadi dibelah 2, utara dan selatan. Nah, ini juga kebetulan juga ketika hari ini bicara memang kondisinya seperti itu. Yaitu utaranya seolah-olah sejahtera gemuk, kemudian selatannya itu masih biasa-biasa saja. Padahal kantor gubernurnya adanya di selatan. Meskipun gubernurnya orang Banten Utara. Memang kebetulan juga 2 periode ini dari utara juga orang. Karena memang karena sistem pemilihannya banyak suara, akhirnya 3 kabupaten kota yang ada di utara ini memang jumlah penduduknya lebih padat. Ya mungkin peluangnya di situ sehingga mendapatkan dukungan yang lebih banyak. Geografis dari perekonomian sendiri sudah sangat jelas. Walaupun di selatan ada Cilegon, cuma nggak tahu Cilegon ini yang begitu spektakuler dengan pabrik-pabriknya, ini kemana hasilnya? Ini jadi permasalahan. Ya, saya belum pernah menemukan DNA atau kajian akademis berapa sih sebenarnya pendapatan potensi dari satu Cilegon itu. Apakah bisa menandingi 3 kabupaten kota si bayi ajaib ini, kan itu belum ada. Jadi kita nggak bisa bicara secara gamblang. Tapi yang jelas melihat begitu banyaknya, begitu besarnya pabrik-pabrik yang ada di Cilegon sana itu, sebenarnya itu yang jadi permasalahan. Itu yang sebenarnya kemana hasil daripada produksi yang ada di sana itu, sehingga tidak berdampak secara signifikan kepada wilayah di sekitarnya, gitu. Kalau bicara utara itu kan memang apalagi bersebelahan dengan ibu kota dan ex ibu kota, ya kan, yang per kapitanya juga jelas lebih tinggi, dan kemudian juga walaupun pabrik banyak, tapi kan menyebar di tinggi wilayah itu kan. Terus kebanyakan di utara itu memang benar bahwa peran swasta itu sangat luar biasa dalam bentuk memanage kota mandiri. Nah ini yang modalnya juga sangat luar biasa, sehingga menciptakan uang itu di sana itu memang lebih mudah dan lebih merata, gitu. Jadi pemukim yang ada di utara dengan pemukiman rumah yang ada di selatan ini sangat berbeda konsepnya. Kalau di selatan saya lihat pemukim ya 100% buat tempat tinggal. Tapi kalau di utara ini pemukiman warga itu dijadikan sebuah sentra bisnis. Jadi artinya orang tinggal di sebuah komplek perumahan yang ada di Tangerang Utara ini, ya bukannya sekedar hanya tinggal tidur,
Diciptakan sebuah kota masing-masing di setiap wilayahnya. Sehingga perputaran uang nggak kemana-mana. Gitu, ya kan? Jadi dari situ untuk di situ juga. Gitu. Walaupun hasil pajak-pajaknya berbagi. Ya kan? Terutama pajak-pajak dari seperti yang ditangani oleh Provinsi Banten, ada sekitar 6 dan 7 itu, kan disetor ke Provinsi Banten juga, baru nanti dikembalikan lagi ke mereka. Nah, sebenarnya kejompangan ini sangat jelas. Kedekatan daripada masyarakat yang ada di Tangerang Raya dengan sumber pendapatan, yaitu perkantoran, pabrik, dan lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta, ini juga yang menjadikan kejompangan pendapatan di wilayah seperti itu. Tidak dipungkiri lagi, semua hampir di Jakarta itu lapangan pekerjaan sangat luar biasa. Kebanyakan yang kerja itu kebanyakan dari daerah Depok, Bekasi, dan Kota Tangerang Raya. Ya. Jadi mereka itu kerja di Jakarta, bawa pulangnya ke Tangerang Raya itu, ke Tangerang Utara itu. Sedangkan untuk daerah yang selatan ini cuma berapa persen kebagian. Pembangunan yang ada di wilayah selatan ini tergantung dari APBD yang hanya sekian. Jauh jompang banget sama Jakarta. Ya kan? Inilah yang akhirnya kita tidak etis juga membandingkan wilayah pembangunan itu karena kondisi geografisnya, kondisi keadaannya juga memang berbeda. Ya, itu dengan kondisi sekarang aja kita sebagai wakil rakyat yang berasal dari yang namanya Dewan Provinsi Banten itu sebenarnya juga sangat miris juga ya. Dan ini juga apalagi nanti kalau sampai mencetusnya Provinsi Tangerang Raya terbentuk makin selatan. Tapi kalau kondisi seperti sekarang masih terjadi. Tapi kalau misalnya Cilegonnya dibongkar, di adanya keterbukaan, apalagi bisa memanfaatkan bandara selama ini, itu sebenarnya bisa mengurangi dampak dari kesenjangan itu sendiri. Yang terakhir, ini adalah faktor daripada kearifan lokal. Bagaimana sebuah masyarakat itu bisa menerima sesuatu, baik itu sesuatu itu apa ya, yang datang dari luar, bisa nggak nih masyarakat lokal itu mau menerimanya? Saya lihat potensi pendapatan untuk Provinsi Banten di selatan itu sangat luar biasa dari sektor tambang dan pariwisata. Cuma permasalahannya bisa nggak masyarakatnya menerima? Gitu. Misalnya perkembangan pariwisata itu bukannya harus hal-hal yang negatif seperti itu, tapi bisa nggak menjadi tuan rumah yang baik, yang ramah, menerima pendatang yang bawa duit ke wilayahnya. Kenapa? Karena saya lihat ada satu negara loh, negara kecil di perairan seperti perairan Karibia, seperti di Maldives ya kan, dan lain sebagainya di Kepulauan Fuji, Hawaii. Negara-negara kecil kepulauan dengan jual eksosis alam, pariwisata, mereka bisa ngidupin negara. Ini kenapa yang potensinya ada tapi tidak bisa? Kenapa? Karena saya lihat mereka belum mau menerima seperti itu. Coba lihat gedung-gedung hotel-hotel yang ada di pantai-pantai Anyer itu. Dulu bagus, rame, tapi kenapa makin kemari makin sepi? Itu kan ada beberapa oknum yang akhirnya semua ke bawah-bawah, ke barut-barut. Namanya jelek, seolah-olah orang Banten jelek lah gitu. Nah itu saya rasa kalau itu keterbukaan itu terhadap kebudayaan luar, bukannya berarti harus pindah kebudayaan, itu rasanya juga bisa membantu sedikitnya menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat lokal seperti itu. Jangan ini masyarakat lokal yang ada di pelosok pindah ke luar daerah, tapi udah pada betah nggak pulang-pulang. Kalau yang namanya pendulang dolar itu kan kita ke luar negeri sama teman-teman tuh dibawa pulang lagi dolar gitu kan. Jangan seperti misalnya begitu udah enak tinggal di sana, gitu. Makin jompang aja, makin tertinggal aja. Saya rasa itu. Siap. Tadi disinggung soal Provinsi Tangerang Raya. Kami berpikiran begini, di Kabupaten Lebak ada kelompok masyarakat yang sampai hari ini memperjuangkan pemekaran wilayah Kabupaten Lebak, di mana jadi Kabupaten Cilangkahan. Di Pandeglang juga ada
upaya ingin pemekaran Kabupaten Pandeglang menjadi 3 malah, Kabupaten Cibaliung dan Caringin. Dasarnya adalah mereka merasa agar pemerataan pembangunan terjadi jika pemekaran. Nah ini kalau bicara Tangerang Raya kan sudah maju. Dalam tanda petik kesejahteraannya lebih dari warga. Kenapa masih ada isu soal pemisahan dari Banten menjadi Provinsi Tangerang Raya? Ini gimmick apa serius Bang? Abang melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya bukan pencetus. Kedua, saya nggak pernah rapat urusan itu. Iya. Ketiga, ya ini semua jadi akhirnya seperti isu aja, keliling-keliling seperti itu. Gimmick-gimmickan aja. Ya, gimmick-gimmickan aja. Cuma memang ada beberapa yang memang mungkin kepengen. Seperti itu. Ini, apa caleg gagal? ini terlepas dari permasalahan itu tadi, kepentingan. Soal politik misalnya. Nah, ini pasti urusannya politik. Oke. Permasalahan jabatan. Ketika di sana nggak kebagian, bagaimana bisa menciptakan di sini biar dia kebagian, kan begitu. Artinya pemisahan. Ada juga memang yang kalau sebenarnya bahwa pemisahan ini, pemecahan ini bisa menjadikan jalan keluar untuk pemerataan pembangunan, itu juga ada bisa. Cuma kalau menurut saya ini apapun itu demi kebaikan kita bisa terima, tapi dengan didahului oleh kajian-kajian segala sektor, segala faktor, segala galanya. Misalnya begini, sebuah wilayah mau melepaskan dari induknya, permasalahannya kalau dilepas bisa nggak dia menghidupkan dirinya sendiri? Apa andalan di situ sehingga mereka itu mau melepaskan diri seperti itu? Ya kan. Selain itu kan, kenapa mereka mau pisah? Ini kan juga kembali ke kebijakan. Ya kan. Kadang-kadang kalau rasanya terbebani sih enggak ya. Kita positif sajalah sama semua masyarakat bahwa satu wilayah itu kan ada yang misalnya subsidi, kita subsidi terus, kan itu juga nggak bagus lah pemikirannya. Kita sama-sama warga Banten harus bersatu, ya kan. Artinya tadi niatnya dulu apa? Kalau misalnya niatnya ada, udah ada berdasarkan kajian belum? Seperti itu. Jadi ini beberapa saya dengar, oh ini, oh itu. Saya sih selalu lihat siapa orang yang bicara. Ada kepentingan apa di situ kan gitu. Siap. Terlepas dari kebijakan pemekaran wilayah masih di moratorium atau moratorium belum dicabut oleh pemerintah pusat. Tapi tahun ke tahun setiap HUT Banten yang dirasakan tentu di KP3B dan Kota Serang. Lebak Pandeglang masih adalah spanduk-spanduk kemeriahan lomba-lomba HUT Banten. Tapi kalau kita memotret wilayah Tangerang Raya, kayaknya biasa-biasa aja mereka kalau Banten ulang tahun. Bahkan seolah-olah di beberapa medsos misalnya obrolan orang Tangerang itu merasa bahwa mereka lebih milih Jakarta dibandingkan sebagai Banten. Fenomena sosial ini gimana Bang? Kalau menurut saya ini kan kembali kepada komunikasi, juga kepada pendekatan daripada Provinsi Banten itu sendiri terhadap wilayah. Tidak terasa sesuatu event itu kan tergantung panitianya. Ya kan. Jadi sekuat apa rohnya HUT itu, Provinsi Banten itu di wilayah itu kan tergantung daripada panitianya. Kalau mereka tidak disentuh, mereka mana tahu. Kalau mereka tidak ada komunikasi yang intensif, bagaimana mereka mau menjembatani, kan begitu. Jadi masyarakat itu kembali kepada pemerintah sebenarnya, kepada pemerintah daerah itu sendiri, bagaimana cara memanage-nya, ya kan. Kalau masing-masing kabupaten kota yang mengadakan kan, karena itu lingkupnya internal mereka, terjangkau, tapi itu juga kembali ke kesediaan daripada kesiapan daripada panitia. Gitu, melibatkan wilayah. Makanya kalau misalnya komunikasi apalagi informasinya kurang, ya kesannya seperti ini. Jadi nggak meriah di wilayah Tangerang. Siap Bang, tapi kantor cabang Bank Banten banyak di Kota Tangerang Bang. Minimal di Dapil Abang. Bank Banten?
Bang Banten kalau nggak salah 1, 2. Setahu saya di Bang Tangerang itu ada 2 ya Bang Banten itu. Berarti persentase warga kota Tangerang kenal Bang Banten berapa Bang? Dari 10 sampai 100 Bang? Belum terlalu besar. Gitu. Mereka mungkin tahu Bang Banten itu salah satunya mungkin karena mungkin ada kasusnya. Gitu kan. Makanya kembali lagi kepada yang punya hajat. Siap. Kalau kita mau dikemanain nih, mau diapain nih, itu tergantung kesiapan daripada panitianya. Oke. Bang Banten, kenapa kurang mengena? Karena kan ini dari sejarahnya kebetulan saya di Komisi 3, Bang Banten itu adalah mitra kita. Karena ini urusan keuangan, kebetulan Komisi 3 juga yang terlibat lah gitu kan sebagai mitra. Kita tahu permasalahan sampai Bang Banten itu dari awal, kalau dari awal pendirian, dari awal adanya itu hanya dengar cerita. Siap. Tapi ketika mau kemarin mau ditutup itu saya kebetulan masih ada berada di situ gitu. Jadi sebelum ini melebarkan sayap, saya pikir permasalahannya di internal harus dikeluarkan dulu. Oke, siap Bang.